Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN 2 Haurgelis, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata administrasi sekolah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara desiminasi tentang budaya positif. Semoga acara ini membawa manfaat dan menjadi langkah awal perubahan positif di lingkungan sekolah kita, UPTD SDN 2 Haurgelis. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Mengawali kegiatan pada siang hari ini, perkenalkan saya akan mempresentasikan desiminasi atau pengibasan hasil implementasi dari konsep-konsep inti budaya positif yang akan ditampilkan melalui layar Infocus. Baiklah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, marilah bersama kita simak pemaparan konsep inti budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya sebagai CGP, Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu, Sri Unifit Marihani SPDSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Sebelum saya mempresentasikan desiminasi kita hari ini, saya mempersilahkan Bapak Ibu guru hebat untuk menuliskan satu kalimat kesepakatan yang akan kita coba terapkan pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti dikumpulkan ke depan dan kita tempelkan di papan kelas, di papan tulis. Punten, Bu. Kesepakatan kelas. Sebentar. Kesepakatan kelas tuh seperti ini, Bu. Misal, tertib. Di dalam kelas itu siswa harus tertib. Nah, atau misal di dalam kelas itu kita harus menjaga kebersihan. Nah, di dalam kelas itu kita bersama teman harus rukun. Atau kita di dalam kelas harus sopan santun, senyum, sapa, salam, seperti itu, Bu. Iya, mangga Pak. Iya, boleh. Iya. Boleh, Bu. Pak, pinjam spidol, Pak. Nah, nanti ini kelas impian. Sudah, next.
Nah, nanti kita mempunyai kelas impian. Kelas impiannya diantaranya yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah di dalam kelas. Yang kedua adalah berdoa sebelum belajar dan menjaga kebersihan. Yang ketiga ada di dalam kelas harus saling menjaga kerukunan. Yang keempat, harus saling menghargai, menjaga kebersihan kelas, berkata sopan. Yang kelima ada yang menulis di dalam kelas, kita harus berbicara dengan sopan, santun, sapa, salam. Dan yang berikutnya, di dalam kelas itu harus tertib. Berarti ini kita mempunyai ini kesepakatan. Setelah nanti mendapat impian atau rancangan, nanti kita sepakati bersama. Tadi kan contohnya murid-murid kan sudah berdiskusi ya Bu. Nah, siswa berdiskusi menuliskan kelas yang diimpikan. Ini seperti ini kelas yang diimpikan ya. Seperti ini sudah, kemudian siswa menempel hasil diskusi di papan tulis dan siswa bersama guru menyepakati keyakinan kelas. Di sini ada kesepakatannya, kita ambil tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kita ambil kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, berarti masuknya ke kebersihan. Setuju tidak, Bapak Ibu? Menjaga kebersihan. Kemudian ada lagi, kita harus tertib di kelas. Nah, berarti apa nanti kalimat kesepakatannya? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Iya. Kemudian tadi ada yang berpendapat pula, ada yang memimpikan kelas yang berdoa sebelum belajar. Ya, berarti berdoa sebelum belajar, harusnya berdoa nanti di atas. Iya. Iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang berikutnya ada yang menuliskan menjaga kebersihan sudah. Ada yang menuliskan di dalam kelas kita harus berbicara dengan sopan, santun, sapa, dan salam. Berarti itu termasuk ke dalam 5S ya Bapak Ibu. Kalimatnya enaknya seperti apa? Untuk kesepakatan. Budayakan 5S. Sopan, santun. Nah, ketika nanti kita kan sudah membuat kesepakatan, kemudian kita bersama-sama meyakini kesepakatan kelas ini untuk ditaati bersama siswa, dan nanti kemudian siswa akan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian keyakinan kelas ini nanti kita bisa pasang di dinding kelas yang tempatnya strategis yang bisa dibaca oleh siswa. Seperti itu, Bu, untuk nanti membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Next. Secara umum, budaya positif menunjukkan pada lingkungan di mana nilai-nilai seperti saling menghormati, dukungan, timbal balik, dan rasa tanggung jawab bersama dijunjung tinggi. Ini mencakup bagaimana individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi satu sama lain.
dalam usaha yang mempromosikan kesejahteraan emosional dan mental. Budaya ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana orang merasa di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi efektivitas kerja, motivasi, dan inovasi. Next, Pak. Konsep-konsep inti. Pada konsep-konsep inti, membangun budaya positif memerlukan komitmen dan upaya berkelanjutan. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, dan kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Next, Pak. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila, jika disiplin positif sudah tertanam dalam diri murid, maka akan mendukung terciptanya 6 karakter pelajar Pancasila. Ini adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Di sini ada 6 karakter pelajar. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kemudian mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Nah, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin setiap pagi kita sudah mengimplementasikan ya Pak, seperti yang sholat duha, mengaji bersama, Asmaul Husna, itu termasuk ke dalam karakter yang pertama. Yang kedua seperti mandiri. Mandiri bagaimana Bapak Ibu? Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan, pergi sekolah sendiri, tidak diantar. Nah, kemudian ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global contohnya yang seperti apa? Menghormati yang berbeda suku bangsa. Iya, yang berbeda suku bangsa, menghormati agama, menghargai sesama teman. Kemudian ada bergotong royong. Menyapu kelas bersama, menyapu halaman bersama, melakukan membersihkan lingkungan sekolah bersama. Yang kelima adalah kreatif. Membuat kerajinan dari alat sederhana. Dan seperti itu juga bisa membuat absen mandiri. Tuh, termasuk kreatif. Nah, untuk yang terakhir adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu seperti contohnya bagaimana Pak? Berani bertanya. Terus kemudian aktif dalam kegiatan. Seperti kemarin ya, anak-anak kita sudah mengikuti lomba gerak jalan. Itu termasuk bernalar kritis dan juga lomba kauni. Tuh, seperti itu. Next, Pak. Nah, motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya, manusia itu memiliki motivasi yang selalu berkaitan dengan kehidupannya. Berikut ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah 3 perilaku manusia.
Next, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, seperti yang tadi contohnya ya Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti contohnya tadi berdoa sebelum dan sesudah belajar itu kan universal. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, untuk yang ketiga adalah guru dan murid sama-sama melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, ketika ini sudah dibuat dan sudah disepakati oleh murid dan guru, maka nanti ini akan dilaksanakan. Next, Pak. Implementasi keyakinan kelas seperti ini ya, Bu. Yang tadi dicontohkan Ibu, nanti Ibu juga bisa mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Nah, penerapannya seperti itu. Yang pertama adalah kita menuliskan dulu impian kelas kita kepada anak-anak dengan kalimat yang sangat sederhana, kalimat mereka sendiri. Kemudian setelah terkumpul, nah kita kumpulkan seperti ini. Kemudian nanti kita sortir seperti itulah untuk kesepakatannya menggunakan kalimat yang mereka mudah pahami. Ya, kemudian setelah itu setelah disepakati bersama, bisa juga anak-anak tanda tangan kalau mungkin kelas gede mah sudah bisa ya. Tapi kalau kelas kecil mah mungkin saya tadi diberi tanda lope kalau setuju dengan keyakinan atau kesepakatan yang dibuat. Kemudian nanti bisa kesepakatan itu dipasang pada dinding di kelas. Next, Pak. Contoh keyakinan kelas nih, contohnya seperti ini Bu, yang tadi ya. Nih kalau sudah menjadi kalimat. Kehadiran ada penjelasannya, tepat waktu mengikuti pembelajaran, jika tidak hadir wajib memberikan surat atau keterangan ke sekolah. Kebersihan, melaksanakan piket umum dan piket kelas, menjaga kebersihan kolong meja. Kekeluargaan, saling peduli, menghargai dan menghormati guru dan teman. Kemudian ada ketertiban, tertib menggunakan fasilitas umum, tertib mengerjakan tugas sekolah, tertib dalam belajar. Ada lagi keaktifan, murid aktif dalam pembelajaran. Ada lagi yang terakhir kenyamanan, menciptakan kenyamanan kelas bagi guru dan teman-teman. Nanti itu misalkan sudah jadi bisa di-print dan dipasang di dinding kelas masing-masing. Next. Nah, di sini tadi di awal sudah dijelaskan ada kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu seperti apa Bapak Ibu? Ya. Tuh, manusia membutuhkan bertahan hidup. Seperti makan, mungkin ya Bu ya. Seperti makan, bertahan hidup. Kemudian, seperti minum atau membela diri Bu pada saat mereka terancam kenyamanannya. Mereka akan bertahan hidup dengan membela diri. Kemudian, manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa, Bu? Contohnya, murid juga butuh, Bu, butuh kasih sayang dan butuh rasa diterima. Ya, seperti misalnya perhatian atau mencari perhatian orang tua. Biasanya juga suka di kelas ada murid yang mencari perhatian guru, Bu. Ya, siswa yang tidak mau diem, itu sebenarnya mereka itu membutuhkan kasih sayang. Mereka itu butuh diterima sebenarnya. Barangkali di rumahnya orang tuanya suka berantem. Ya, dan mereka itu mencari-cari
perhatian di kelas karena mereka butuh kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan, penguasa, ya. Biasanya penguasa itu contohnya bagaimana? Penguasaan. Penguasaan. Jadi biasanya Memiliki sesuatu lah. iya, Menguasai. iya Pak, betul. Penguasaan itu biasanya manusia itu berjiwa kepemimpinan, ingin diakui validasinya, ingin diakui keberadaannya. Tuh biasanya ada siswa yang seperti itu. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan, Bapak Ibu, seperti apa? Tanpa tekanan, bebas Iya, berekspresi. bebas berekspresi, merdeka, tidak tertekan, kemudian juga tidak diintimidasi, bebas mengeluarkan potensi atau mereka bebas mengeluarkan pendapat. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan seperti bagaimana contohnya Bapak Ibu? Perlu ada hiburan di sekolah. Iya, seperti itu, hiburan. Hiburan, seni, kemudian hobi mereka itu termasuk kepada kebutuhan dasar, ya. Kemudian next, Pak Ahmad. Ada studi kasus restitusi, ya. Kemarin saya merestitusi murid kelas 6 yang bernama Kevin karena Kevin menggunakan handphone saat jam pelajaran. Saya sebagai guru melihat sedang memegang handphone dan menggunakannya saat pembelajaran di kelas berlangsung. Kemudian saya mendekati dan mengajak mengobrol di ruang guru agar siswa tidak terganggu atau terfokus pada percakapan kami. Jika Anda ada pada posisi ini, apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu menemukan siswa bermain HP, kemudian cara menegurnya bagaimana? Iya, betul. Atau di tempat yang terpisah. Ditempatkan terpisah. Kemudian kira-kira alasan anak tersebut menggunakan HP saat pelajaran? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjawab? Jenuh atau mungkin ada masalah di rumah, dapat WA dari orang tua. Oh iya. Baik, Pak. Nah, next. Pak Ahmad. Nah, ini adalah kasus Kevin, ya. Sebelum saya memberikan penjelasan tentang kasus Kevin, mari kita simak dulu video hasil proses segitiga restitusi yang sudah saya implementasikan. Silakan Bapak Ibu cermati bersama implementasi segitiga restitusi melalui penayangan video tersebut. Kevin, permisi. Nak, bisa minta waktunya sebentar. Ikut ibu ke kantor ya. Ibu mau bicara sama kamu. Ibu mau berbicara sama kamu. Ya, Bu. Coba sekarang duduk yang nyaman dan tenang ya. Baik, Bu. Nah, coba ceritakan sama Ibu, mengapa kamu bermain HP di saat jam pelajaran berlangsung? Begini Bu, sebenarnya perut saya sakit.
Terus saya buka WA untuk mengabari ibu saya. Oh, begitu. Mengapa kamu tidak memberitahu ibu kalau perutmu itu sakit? Biar ibu yang mengabari orang tuamu. Ya Bu, saya tidak terpikirkan. Tidak apa-apa. Setiap orang memang pernah berbuat salah. Ibu waktu sekolah dulu juga pernah merasakan hal yang sama seperti kamu, sakit perut. Namun waktu itu ibu belum mempunyai HP seperti kamu. Ibu kemudian diantar sama guru ibu, diantar pulang. Kalau ibu melihat kamu sering sakit perut, ibu bertanya, apakah kamu sudah sarapan? Ya Bu, saya jarang sekali sarapan. Nah, itu sebabnya perut kamu sering sakit dan akan mengganggumu dalam mengikuti pelajaran. Sebelum berangkat sekolah, kamu harus sarapan supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Iya Bu. Nah, kita kan sekarang punya nih keyakinan kelas yang ada di kelas. Pas kamu bermain HP, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Mungkin menggunakan HP saat jam pelajaran di dalam kelas, Bu. Nah, betul sekali ya. Kita boleh menggunakan HP di sekolah, tetapi jangan menggunakan HP saat jam pelajaran berlangsung, karena dapat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Sekarang Ibu bertanya kepada kamu, apakah kamu sebelum berangkat sekolah, kamu akan sarapan? Ya Bu, saya janji sebelum berangkat sekolah akan sarapan supaya perut tidak sakit. Saya minta maaf, Bu. Baiklah nak, sekarang perutmu masih sakit. Kalau masih sakit, ibu antarkan pulang saja ya. Tetapi kamu jangan lupa belajar di rumah ya. Baik Bu, terima kasih. Setelah melihat penayangan video implementasi segitiga restitusi tersebut, sekarang mari kita analisis bersama. Alasan Kevin menggunakan HP saat belajar adalah mengabari ibunya karena perutnya sakit. Ya, berarti Kevin itu butuh apa Bapak Ibu tadi tuh di kebutuhan manusia yang ada 5? Kevin itu butuh apa salah satunya? Butuh perhatian, butuh kasih sayang, ya. Nah, kemudian disebabkan Kevin jarang sekali sarapan di rumah. Berarti Kevin itu butuh apa? Butuh bertahan hidup, Bapak Ibu. Karena dari rumah Kevin tidak sarapan. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi oleh Kevin berarti apa, Bu tadi? Kasih sayang, kemudian bertahan hidup. Apalagi Bapak Ibu? Nah, berarti di restitusi ini berarti Kevin itu tadi bertahan hidup dan membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya dia cari perhatian, main HP di dalam kelas saat jam pelajaran. Next, Pak. Nah, dari kasus Kevin dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi dalam kasus Kevin adalah kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Kevin ingin sekali diperhatikan oleh ibunya dan juga oleh gurunya. Yang kedua adalah Kevin bertahan hidup. Kevin sakit perut karena tidak sarapan. Salah satu kebutuhan manusia itu kan bertahan hidup kan adalah makan dan minum ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Karena mendapat perhatian dari gurunya dan ibunya, maka timbul rasa senang dalam hatinya. Ketika Kevin sakit perut, Kevin tidak bisa pulang berjalan kaki, makanya Kevin diantar oleh gurunya sampai ke rumah. Maka itu adalah salah satu bentuk perhatian ya, untuk menimbulkan rasa senang. Next. Posisi kontrol restitusi. Dalam dunia pendidikan, restitusi merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Nih Bu, kita sebagai guru, kita mempunyai 5 kontrol. Ya, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman.
Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nanti kita ada di posisi mana, Bu? Ketika ada kasus siswa atau ketika ada siswa yang bermasalah, apakah nanti kita akan menjadi penghukum ataukah kita akan menjadi sebagai teman? Nanti dijelaskan bagaimana kita sebagai penghukum, bagaimana kita sebagai teman, bagaimana kita sebagai manajer. Next, Pak. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah ketika guru sebagai penghukum, maka mereka itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Biasanya itu kalimatnya seperti, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu, berarti kita sebagai penghukum. Nah, hasilnya, Bu, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa juga berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, apabila kita posisinya sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anaknya tuh tambah marah, tambah dendam. Nah, dampak pada muridnya adalah mengulangi kesalahan. Nah, kemudian ketika kita menjadi kontrol pembuat rasa bersalah, biasanya guru yang di posisi pembuat rasa bersalah itu biasanya ceramah, mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa. Misal ada siswa yang tidak mau diam, ibu kecewa sama kamu. Nah, nanti anak tuh merasa bersalah. Nah, guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres tuh. Nanti tuh anak tuh ada ngerasa bersalah tapi tidak dendam. Dendamnya minimalis lah. Tidak dendam soalnya tidak menghardik. Tapi membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian kaitannya, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya, Bu. Tuh, biasanya murid menyesal kalau kita di posisi merasa bersalah. Dampaknya adalah merasa rendah diri. Nantinya tuh dampaknya. Bukan lagi mengulangi kesalahan. Yang ketiga adalah ketika kita menjadi teman untuk murid. Guru biasanya perkataannya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, ibu tidak pernah mau bantu. Nah, nanti hasilnya anak akan ketergantungan. Kemudian, murid berkata, saya pikir ibu itu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Nah, kalau posisi kita sebagai pemantau, itu akan menghitung dan mengukur. Biasanya perkataan guru itu ketika menjadi pemantau adalah, apa peraturannya? Atau apa kesepakatannya? Nah, biasanya hasilnya menyesuaikan diri atau bila diawasi. Kemudian, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh atau berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, ketika kita menjadi manajer, perbuatannya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Nah, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, nanti bisa Ibu pilih di 5 posisi kontrol ini. Next. Posisi kontrol yang cocok dengan guru. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya
Seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Next, Pak. Tahapan segitiga restitusi. Nih Bu, kalau kita menemukan kasus, ini cara menanganinya, kita membuat tahapan segitiga restitusi. Ketika kita mendapati seorang murid melakukan kesalahan, ada beberapa langkah penyelesaian yang dapat kita lakukan, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan tegangan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next, Pak. Menstabilkan identitas itu seperti berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tuh, itu salah satu menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung dijudge. Kamu itu tidak baik, kamu itu nakal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian next. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pertanyaannya bisa ditanyakan ke siswa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu. Bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau kontak fisik? Tuh, ketika misalkan ada yang berantem atau ada yang ngebully, bisa kita validasi tindakan yang salah. Kemudian, next. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara empiristik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau bisa juga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang terakhir adalah, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan seperti itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Tuh, ketika ada kasus dengan murid, kita bisa menanyakan keyakinan. Next, Pak. Sesi tanya jawab. Bapak Ibu, ini ada sesi tanya jawab. Saya menampung 2 pertanyaan saja karena menyesuaikan waktu. Dicatat ini apa? Ya, dari kita. Mangga Ibu, silahkan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengembangkan budaya positif secara berkelanjutan? Baik, terima kasih Ibu. Saya tampung dulu ya. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, mangga silahkan. Bagaimana siswa dapat berpartisipasi dalam membangun budaya positif? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu ya, dari Ibu Hernia SPD SD.
Tadi pertanyaannya Orang adalah langkah-langkah apa ya, Bu? Iya. Yang sederhana yang bisa dilakukan. Baik, Bu, saya akan menjawab. Langkah yang pertama adalah pelatihan berkelanjutan, ya. Contohnya seperti ini, Bu, memberikan pelatihan kepada guru dan staf mengenai praktek budaya positif. Kemudian langkah yang kedua adalah evaluasi rutin. Evaluasi diri. Melakukan Contohnya melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian terhadap strategi budaya positif. Yang ketiga adalah keterlibatan semua pihak, ya Bu, seperti kita nanti akan melibatkan siswa, orang tua, komunitas dalam upaya membangun budaya positif. Dan yang terakhir, merayakan kesuksesan. Contohnya mengakui dan merayakan pencapaian dan perbaikan dalam budaya sekolah. Bagaimana Ibu dengan jawabannya? Baik, untuk sesi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, partisipasi siswa ya Bu? Tadi yang bertanya adalah Ibu Umami SPDI. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Siswa dapat berpartisipasi dengan yang pertama, Bu, berperilaku hormat, seperti menunjukkan sikap hormat dan empati terhadap teman dan guru. Yang kedua itu mengikuti aturan. Contohnya, Bu, mematuhi aturan yang mendukung lingkungan dan belajar yang positif. Yang ketiga, berkontribusi aktif, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan inisiatif yang mendukung budaya positif. Yang keempat, memberikan masukan. Ya Bu, contohnya menyampaikan pendapat dan masukan secara konstruktif. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, dari serangkaian tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian segitiga restitusi, posisi guru, posisi kontrol kita sebagai guru. Maka kita ambil kesimpulan budaya positif. Kesimpulan budaya positif, jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru berperan sentral dengan menjalankan konsep-konsep budaya positif. Yang pertama itu adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol restitusi, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kontribusi kepada kegiatan desiminasi kali ini, terutama kepada seluruh peserta Dewan Guru UPTD SDN Negeri 2 Haurgelis yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga Bu, Bapak, Ibu, apa yang telah kita bahas dan kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi peningkatan budaya positif di sekolah kita, agar sekolah kita menjadi terus-menerus menginspirasi dan menuntun generasi penerus bangsa dengan penuh kasih dan keteladanan. Akhir kata, saya Sriuni Fitmarhani SPDSD mohon maaf sebesar-besarnya karena pasti saya mempunyai banyak kekurangan dalam penyampaian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semangat bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Ibu Hernia, rekan sejawat dari Ibu Sri Yuni. Setelah saya menyaksikan dan memahami diseminasi budaya positif dari Bu Sri Yuni, saya menjadi banyak wawasan baru. Banyak yang saya peroleh, banyak hal positif yang memang harus saya dukung sepenuhnya untuk sama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas penjelasan yang sangat dipahami oleh Ibu Sri Yuni. Semoga hasil dari pendidikan guru penggerak yang sedang dijalankan Bu Sri Yuni bisa berdampak baik di sekolah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijayanto, rekan sejawat dari Ibu Sri Yuni. Saya sangat senang sekali perkembangan Ibu Sri Yuni, sangat pesat, sudah percaya diri dalam penjelasannya. Pada acara diseminasi budaya positif yang telah saya ikuti, saya berharap sekali hal positif yang sudah dilakukan Bu Sri Yuni dapat menjadi budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas penjelasan oleh Ibu Sri Yuni, sangat menginspirasi. Semoga kita semua dapat bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.